Seorang tante-tante pergi menjauh dari tempat lamanya menuju tempat baru hanya untuk mencari suasana baru. Tapi ketika berada di sana, dia bertemu dengan pemuda yang baru saja selesai pelatihan militer. Mereka kenalan satu sama lain, bahkan begituan. Namun sayangnya, si tante meminta dinikahin sama pemuda tersebut, dan malah terjadi sesuatu yang buruk. Film dengan judul A Woman Who Doesn't Love yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada seorang tante-tante bernama Jisok. Kala itu dia sedang berada di sebuah kapal feri menyeberang ke sebuah pulau sambil memegang foto anak kecil yang diyakini itu adalah anaknya Jisoo. Seolah-olah ingin menjatuhkan diri ke laut bersama dengan foto itu. Namun tak lama seorang tentara muda bernama Do Kyung mencegahnya melakukan percobaan bundir tersebut. Do Kyung sempat bertanya kenapa dia melakukan itu, tapi Jisok hanya terdiam saja. Tatapannya kosong seolah-olah udah gak punya semangat hidup lagi. Sesampainya di tujuan, masing-masing dari mereka berpisah. Do Kyung disambut sama temannya meski dia masih penasaran dengan Jisok. Sementara Jisok itu sendiri langsung mendatangi rumah enak-enak dan dia tinggal di sana. Jadi Jisok ini ternyata adalah pekerja begituan. Ya taulah pokoknya. Sore itu dia langsung kerja, tapi ternyata pelanggan pertamanya adalah Do Kyung. Sebuah kebetulan yang tak terduga. Mereka sempat diam-diaman dan nggak tahu harus gimana, terutama Do Kyung. Padahal dia di sana cuma mau minum-minum saja dan nemenin temannya. Tapi pada akhirnya Do Kyung dikasih kesempatan sama Jisok dan diajak gimana cara mainnya. Sejak malam itu hubungan mereka perlahan-lahan terjalin. Bukan sebagai antara customer, namun sebagai teman. Diketahui Do Kyung ini suka dengan yang namanya fotografi. Jadi kemana-mana dia membawa kamera dan memotret keindahan alam termasuk Jisok. Kala itu, Do Kyung kembali menanyakan pada Jisok kenapa dia mau bundir ketika di kapal dan apa motifnya. Jisok seraya tidak mau menjawab dan bingung. Dia hanya nggak tahu kemana arah hidupnya dan kapan ini berakhir. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam dan menjadi seorang wanita yang baik-baik. Larut akan obrolan yang panjang dan dalam, pada akhirnya mereka begituan di pinggir tebing pantai. Do Kyung itu sendiri tinggal bersama dengan ayahnya berdua saja. Ibunya udah lama meninggal, namun diketahui kalau hubungannya dengan sang ayah sedang tidak baik-baik saja. Do Kyung masih nggak bisa melupakan bayang-bayang ibunya. Dia kangen dan sangat rindu. Tanpanya Do Kyung merasa hampa. Suatu hari Do Kyung jalan-jalan sambil membawa kamera. Namun dari kejauhan diam-diam Jisok memperhatikannya. Do Kyung ternyata kembali lagi ke tebing pantai. Lalu tak lama Jisok datang, ngobrol, lalu ya begituan lagi. Tapi setelah selesai, tiba-tiba saja Jisok mengajak Do Kyung untuk menikah dengannya. Tentu saja Do Kyung terkejut, menganggap kalau Jisok ini sedang bercanda. Namun ternyata dia serius. Bahkan dia rela melompat dari tebing untuk membuktikan kalau dia benar-benar serius. Beruntung Jisok masih selamat. Pernyataan yang dibuat oleh Jisok ternyata nggak main-main. Dia memang ingin menikah dengan Do Kyung. Tinggal Do Kyungnya aja mau apa enggak. Jisok kembali ke maminya sambil curhat masalah kehidupan. Sejak pernyataan itu, Do Kyung jadi agak ilfil sama Jisok. Teleponnya saja nggak mau diangkat. Mungkin dia merasa risih. Jisok tidak menyerah begitu saja. Semalam teleponnya nggak diangkat, jadinya dia datang ke rumah Do Kyung namun disambut sama ayahnya. Karena Do Kyung lagi tidur. Jisok dipersilakan masuk ke dalam kamarnya Do Kyung dan membangunkannya. Lalu mereka pergi ke pinggir tebing lagi membicarakan masalah ini. Do Kyung menolak ajakan Jisok buat menikah secara halus. Dia masih terlalu muda untuk Jisok. Nanti mau makan apa mereka? Bahkan Do Kyung juga meminta Jisok untuk tidak lagi menemuinya. Jisok ini memang bandel sih. Dia masih datang ke rumah Do Kyung dan berbicara dengan ayahnya. Jisok mengatakan kalau dia ingin menikah dengan Do Kyung dan tinggal di rumah itu. Masalahnya Do Kyungnya nggak mau, jadi harus gimana? Karena udah bingung, pada akhirnya Jisok punya ide yang cukup gila. Dia rela begituan sama ayahnya Do Kyung asalkan dia bisa tinggal di rumah itu. Awalnya sih sok jual mahal, tapi ujung-ujungnya digas juga. Apesnya Do Kyung pulang dan melihat kejadian tersebut. Terjadilah konflik antara dia dan ayahnya, lalu dia pergi dari rumah. Keesokan malamnya, ayahnya Do Kyung mendatangi rumah enak-enak itu dan bertemu dengan si mami sambil memberikan sejumlah uang untuk menebus Jisok. Dengan begitu, Jisok udah jadi miliknya dan bebas dari sana. Jisok pada akhirnya bisa tinggal di rumah itu. Dia bekerja layaknya seorang istri tapi juga digas bagaikan kuda.
Sementara itu Do-kyung mendatangi makam ibunya seraya mengatakan kalau hidupnya nih hancur, nggak jelas arahnya mau dibawa kemana. Lalu dia pulang dan kebetulan di rumah itu cuma ada Jisok. Ayahnya sedang ada meeting dengan orang lain. Do-kyung menyesalkan apa yang terjadi antara Jisok dengan ayahnya. Kenapa pas banget pas ada dia di kala itu? Dan sebenarnya apa tujuan Jisok? Jisok perlahan-lahan mengatakan kalau dia akan menjadi ibunya Do-kyung. Tentu saja itu makin membuatnya jadi kesal. Kalau Do-kyung menolak, Jisok akan melukai dirinya dengan pisau dan ternyata dia benar-benar melakukannya. Jisok dilarikan ke rumah sakit dan beruntung dia masih selamat. Tapi ternyata dokter mengatakan kalau Jisok ini sedang hamil. Entah itu hasil dari siapa. Yang jelas, setelah itu Do-kyung mengajaknya pulang. Di rumah udah ada ayahnya, hingga terjadilah konflik di antara mereka. Ayahnya mengira kalau Do-kyung ini membawa kabur Jisok. Lalu dari belakang, Jisok memukul kepala ayahnya Do-kyung dan terkapar. Do-kyung lalu mencekiknya hingga tewas. Jasadnya mereka buang di laut. Tapi setelah itu, Do-kyung belum merasa puas. Jadi, dia ingin menghabisi Jisok juga. Tapi Jisok bersiap sambil menghempaskan batu ke Do-kyung hingga dia tercebur. Pada akhirnya, Jisok kembali sendiri lagi. Ya, mungkin dia benar-benar menjadi wanita yang gak pernah dicintai secara tulus. Ya, itulah tadi alur cerita film A Woman Who Doesn't Love. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.